Perkenalkan, nama saya Viosani Fajar Pamungkas, NIM 2023 0501 0717. Saya dari kelompok 10. Berikut ini adalah presentasi mengenai asal-usul dan karakteristik tanah. Pengantar. Pertama ada pelapukan. Tanah terbentuk melalui proses pelapukan batuan yang dapat terjadi secara kimia, mekanik, atau biologis. Proses ini memecah batuan menjadi fragmen kecil yang kemudian tercampur dengan bahan organik membentuk tanah. Kemudian mineral penyusun. Sifat fisik tanah sangat dipengaruhi oleh mineral penyusunnya. Berbagai mineral seperti kuarsa, feldspar, dan mika memberikan karakteristik unik pada tanah seperti warna, tekstur, dan kemampuan menahan air. Distribusi partikel. Pembentukan batuan dari magma cair dan pelapukan kimia atau mekanik menghasilkan tanah dengan distribusi partikel yang beragam. Ukuran partikel ini memiliki dampak signifikan pada sifat fisik tanah seperti permeabilitas dan daya dukung. Situs batuan dan asal-usul tanah. Batuan beku terbentuk dari magma cair yang mendingin dan mengeras. Batuan beku dapat ditemukan di gunung berapi atau di dalam bumi, contohnya granit dan basalt. Kemudian batuan sedimen terbentuk dari akumulasi dan pemadatan sedimen seperti pasir, kerikil, dan lempung. Proses pelapukan dan erosi menghasilkan sedimen yang terbawa oleh air atau angin, kemudian terendapkan dan terpadatkan. Batuan metamorf terbentuk dari batuan beku atau sedimen yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan yang tinggi. Proses ini mengubah struktur dan komposisi mineral batuan asli, contohnya ada marmer dan gneiss. Mineral pembentukan batuan dan struktur batuan. Yang pertama ada kuarsa. Kuarsa adalah mineral keras yang tahan terhadap pelapukan, memberikan ketahanan terhadap erosi dan bentuk pasir silika. Kemudian ada feldspar. Feldspar merupakan mineral umum yang mudah lapuk, membentuk tanah liat dan menghasilkan berbagai mineral lempung yang penting bagi kesuburan tanah. Yang terakhir ada mika. Mika memiliki struktur berlapis-lapis yang membuatnya mudah terkelupas dan terurai menjadi partikel kecil, berkontribusi pada pembentukan tanah yang bertekstur halus. Ukuran partikel tanah. Partikel tanah memiliki berbagai macam jenis ukuran. Yang pertama ada gravel. Gravel ini adalah jenis partikel tanah dengan ukuran yang paling besar. Partikelnya berukuran lebih dari 2 mm, tidak berpengaruh signifikan pada sifat mekanik tanah, namun penting untuk drainase dan permeabilitas. Kemudian ada partikel berukuran halus antara 0,002 hingga 0,075 mm, mempengaruhi kemampuan tanah, dan memiliki pengaruh yang kuat pada daya dukung tanah. Kemudian ada partikel berukuran sedang 0,075 hingga 2 mm, memberikan kekuatan dan stabilitas pada tanah, tetapi dapat menyebabkan drainase yang cepat jika dominan. Yang terakhir ada lempung. Partikel berukuran sangat halus, kurang dari 0,002 mm, sangat mempengaruhi sifat fisik tanah, terutama sifat permeabilitas dan kemampuan menahan air. Mineral lempung. Dalam lempung terdapat beberapa jenis mineral, diantaranya ada kaolinit, struktur lapis tunggal, stabil, dan memiliki sifat plastis yang rendah, umum ditemukan di tanah asam. Kemudian ada lilit. Struktur lapis ganda lebih plastis daripada kaolinit, namun memiliki kemampuan menahan air yang lebih tinggi. Yang terakhir ada mormonolit. Struktur lapis 3 sangat plastis dan ekspansif, mudah menyerap air dan mengalami perubahan volume yang signifikan. Berat jenis. Rentang umum dari berat jenis bervariasi, tergantung pada komposisi mineral. Nilai umum berkisar antara 2,6 hingga 2,9. Pentingnya berat jenis. Berat jenis digunakan dalam berbagai perhitungan geoteknik,
seperti perhitungan volume udara dan air dalam tanah, dan perhitungan stabilitas lereng. Analisis mekanis tanah. Yang pertama ada analisis saringan. Metode ini digunakan untuk menentukan persentase partikel tanah yang lebih besar dari 0,075 mm atau ukuran saringan. Partikel dipisahkan berdasarkan ukuran melalui saringan berukuran tertentu. Yang kedua ada analisis hidrometer. Metode ini digunakan untuk menentukan persentase partikel tanah yang lebih kecil dari 0,075 mm. Partikel tanah tersuspensi dalam air dan hidrometer mengukur kepadatan suspensi. Ketiga ada kurva distribusi. Hasil analisis saringan dan hidrometer digambarkan dalam kurva distribusi ukuran partikel yang menunjukkan proporsi berbagai ukuran partikel dalam tanah. Kurva distribusi ukuran partikel. Ada D10 diameter partikel yang melewati 10% dari total berat tanah. Kemudian ada CU, koefisien keseragaman menunjukkan seberapa seragam distribusi ukuran partikel tanah. Sisi koefisien gradasi menunjukkan bentuk kurva distribusi ukuran partikel. Kesimpulan, pemahaman mendalam tentang siklus batuan, distribusi ukuran partikel, dan sifat-sifat tanah sangat penting dalam berbagai bidang teknik sipil, seperti pembangunan jalan raya, gedung, dan infrastruktur lainnya. Dengan pengetahuan ini, kita dapat menentukan jenis tanah yang tepat untuk berbagai keperluan, serta merancang fondasi yang kokoh dan stabil, meminimalkan resiko kegagalan. Itu tadi adalah presentasi mengenai asal-usul dan karakteristik tanah dari saya. Terima kasih. Berikut ini adalah presentasi mengenai hubungan berat volume dalam mekanika tanah. Mantap, pentingnya memahami hubungan berat dan volume. Analisis tanah. Memahami hubungan berat volume sangat penting dalam analisis tanah karena mempengaruhi sifat fisik dan mekanis tanah seperti kepadatan, kekuatan, dan permeabilitas. Rekayasa geoteknik. Informasi ini sangat vital bagi insinyur geoteknik dalam mendesain fondasi, stabilitas lereng, dan struktur bawah tanah lainnya. Sistem 3 fase dalam tanah. Ada 3 sistem fase dalam tanah, yaitu yang pertama tanah kering, yang kedua tanah jenuh, dan yang ketiga adalah tanah lembab. Kita bahas satu persatu. Tanah kering merupakan tanah yang berisi padatan dan udara dan tidak ada air. Tanah jenuh memiliki semua ruang pori yang terisi oleh air. Sementara tanah lembab memiliki sebagian ruang pori yang terisi oleh air. Parameter utama dalam hubungan berat dan volume. Rasio pori yang dilambangkan dengan E, yaitu perbandingan volume pori dengan volume padatan. Kemudian porositas yang dilambangkan dengan N, perbandingan antara volume pori dengan volume total. Derajat kejenuhan yang dilambangkan dengan S, yaitu persentase volume air terhadap volume pori. Kadar air yang dilambangkan dengan W, yaitu perbandingan berat air dengan berat padatan. Dan yang terakhir adalah berat satuan yang dilambangkan dengan gamma, berat total tanah per unit volume. Rumus dasar hubungan berat volume. Di sini ditampilkan di presentasi ada beberapa rumus dasar yang digunakan dalam hubungan berat volume. Di antaranya ada rasio pori, porositas, derajat kejenuhan, kadar air, dan berat satuan. Hubungan berat satuan, rasio pori, kadar air, dan berat jenis. Berat satuan tanah yang dilambangkan dengan gamma memiliki rumus gamma sama dengan 1 plus W dikali GS dikali gamma W per 1 plus E. Berat satuan kering yang dilambangkan dengan gamma D sama dengan GS kali gamma W per 1 plus E. Berat satuan jenuh gamma sat sama dengan GS plus E kali gamma W per 1 plus E. Hubungan berat satuan porositas dan kadar air. Yang pertama ada berat satuan kering, gamma D, yang memiliki rumus gamma D sama dengan GS kali gamma W kali 1 min N. Kemudian berat satuan lembab atau gamma sama dengan GS kali gamma W
dikali 1 min N kali 1 plus W. Kesimpulan dan penerapan dalam geoteknik. Memahami hubungan berat volume dalam tanah adalah dasar penting dalam analisis geoteknik. Parameter seperti rasio pori, porositas, dan kadar air, dan berat satuan sangat penting untuk desain fondasi, stabilitas lereng, dan berbagai aplikasi geoteknik lainnya. Demikian presentasi dari saya. Berikut adalah presentasi chapter 4 mengenai plastisitas dan struktur tanah. Pendahuluan, sifat tanah kohesif adalah tanah yang berbutir halus yang mengandung mineral lempung, menunjukkan sifat kohesif ketika lembab. Konsistensi tanah. Atterberg menciptakan sistem untuk mengklasifikasikan konsistensi tanah berdasarkan kadar air, membagi tanah menjadi 4 kondisi utama, yaitu padat, semi padat, plastis, dan juga cair. Batas cair atau liquid limit. Yang pertama, batasan kondisi. Batas cair adalah kadar air di mana tanah beralih dari kondisi plastis ke cair. Metode ujinya, metode uji percussion cup menggunakan pasta tanah dalam cawan kuningan. Ketiga, penentuan liquid limit. Kelembapan untuk menutup alur pada 12,5 mm setelah 25 hendakan menentukan batas cair. Yang keempat merupakan kurva alir menunjukkan hubungan kadar air dengan logaritma jumlah hentakan. Pertama, batas plastis atau plastis limit PL. Definisi dari PL. Batasan plastis adalah kadar air di mana tanah mulai hancur ketika digulung menjadi untayan dengan diameter 3,2 mm. Metode uji dari plastik limit. Pengujian melibatkan penggulungan tanah pada plat kaca. Penentuan plastik limit. Kadar air yang menyebabkan tanah mulai pecah adalah batas plastis. Indeks plastisitas atau plasticity index. Indeks plastisitas adalah perbedaan antara batas cair dan batas plastis. Formula yang digunakan adalah BI sama dengan liquid limit dikurangi plastic limit. Pentingnya BI dalam klasifikasi tanah berbutir halus dan dasar diagram plastisitas Casagrande. Batas susut atau shrinkage limit SL. Definisi dari SL. Batasan susut adalah kadar air di mana tanah mencapai volume minimum dan tidak menyusut lagi saat kehilangan kelembapan. Metode ujinya, pengujian mengukur volume tanah basah yang kemudian dikeringkan. Penggunaan SL digunakan untuk menghitung perubahan kadar air di mana kondisi basah dan susut. Indeks likuiditas atau LI dan indeks konsistensi atau CI. LI dan CI menggambarkan konsistensi relatif tanah kohesif. Rumusnya adalah LI sama dengan W min PL per LL min PL, menunjukkan kondisi tanah. CI adalah kebalikan dari LI dan memberikan indikasi konsistensi tanah pada kondisi alam. Aktivitas. Definisi dari aktivitas tanah adalah rasio antara PI dengan persentase fraksi lempung. Tujuan dari aktivitas digunakan untuk menentukan potensi pengembangan tanah lempung. Diagram plastisitas atau plasticity chart. Diagram plastisitas menunjukkan hubungan antara batas cair liquid limit dengan PI. A-line memisahkan jenis tanah berdasarkan plastisitasnya, sementara U-line menunjukkan batas plastis tertinggi. Struktur tanah atau soil structure. Struktur tanah mencakup susunan geometris partikel tanah. Tanah tidak kohesif, struktur berbutir tunggal atau berkerangka madu. Tanah kohesif adalah partikel lempung tersebar atau flocculent. Ringkasan, mekanika tanah mengkaji perilaku tanah sebagai tanah konstruksi. Bab ini membahas penggunaan batas Atterberg, indeks plastisitas, dan diagram plastisitas untuk mengklasifikasi tanah, serta struktur tanah kohesif dan tidak kohesif. Kesimpulan dan implikasi praktis. Stabilitas struktur adalah pengetahuan tentang sifat tanah yang penting untuk merancang fondasi yang stabil.
Analisa tanah pada batas Atterberg, BI, dan diagram plastisitas adalah alat penting untuk memahami tanah. Struktur tanah mempengaruhi kekuatan dan stabilitasnya yang penting untuk desain teknik. Berikut ini adalah presentasi mengenai klasifikasi tanah. Pertama, pendahuluan. Pentingnya klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah berperan vital dalam teknik sipil karena memungkinkan kita untuk mengelompokkan tanah berdasarkan sifat umum mereka. Kemudian, sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi menyederhanakan deskripsi tanah, menghemat waktu dan upaya. Dua sistem utama adalah klasifikasi tekstur dan klasifikasi teknik, yaitu adalah ASTO dan UNIFY. Klasifikasi tekstur. Dalam tanah ada beberapa macam klasifikasi tekstur. Di antaranya ada pasir, lanau, dan juga lempung. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pasir. Pasir adalah partikel pasir memiliki ukuran antara 2,0 hingga 0,05 mm, memberikan tekstur yang kasar dan berpasir. Lanau memiliki ukuran partikel antara 0,05 dan 0,002 mm, menghasilkan tekstur yang halus dan lembut. Lempung memiliki partikel terkecil, kurang dari 0,002 mm, memberikan tekstur yang licin dan lengket. Klasifikasi berdasarkan perilaku teknik. Yang pertama adalah plastisitas, yaitu kemampuan tanah untuk dibentuk dan mempertahankan bentuknya. Yang kedua, ada kandungan lempung, jumlah lempung dalam tanah yang mempengaruhi plastisitas. Yang ketiga adalah parameter plastisitas, yaitu batas cair dan indeks plastisitas memberikan informasi tentang perilaku tanah. Sistem klasifikasi ASTO. Kelompok A1 hingga A3, material granular dengan lebih dari sama dengan 35% melalui saringan nomor 200. Kelompok A4 hingga A7, yaitu material silty atau clay dengan kurang dari 35% melalui saringan nomor 200. Ada indeks kelompok, yaitu GI, parameter untuk mengevaluasi subgrade jalan raya. Sistem klasifikasi UNIFY atau USCS. Ada beberapa sistem klasifikasi, diantaranya ada tanah berbutir kasar, yang disimbolkan dengan G yang berarti gravel atau S yang berarti sand, dengan lebih dari 50% melalui saringan nomor 200. Tanah berbutir halus, yang disimbolkan dengan M atau lanau, atau C yaitu lempung, dengan kurang dari sama dengan 50% melalui saringan nomor 200. Lalu ada grafik plastisitas yang membantu menentukan kategori lanau atau lempung, misalnya GW, SP, atau CH. Perbandingan sistem ASTO dan UNIFY. Sistem ASTO lebih sederhana dan ideal untuk subgrade jalan, sementara UNIFY lebih rinci dan fleksibel, cocok untuk proyek sipil yang kompleks. Kesimpulan. Yang pertama, pentingnya klasifikasi. Klasifikasi tanah merupakan aspek penting dalam teknik sipil untuk memilih material yang tepat. Kemudian ada perbandingan antara ASTO dengan UNIFY. Sistem ASTO ideal untuk jalan raya, sementara UNIFY cocok untuk proyek sipil yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikut adalah presentasi mengenai kekuatan geser tanah, tinjauan kriteria morfolog dan pengujian laboratorium. Definisi dari kekuatan geser tanah. Kekuatan geser tanah mengacu pada kemampuan tanah untuk menahan gaya yang berusaha membuatnya bergerak atau melepaskan. Ini adalah konsep penting dalam geoteknik untuk memastikan stabilitas struktur tanah. Pengaplikasiannya adalah memahami kekuatan geser sangat penting untuk merancang fondasi lereng dan struktur penahan tanah yang aman dan stabil.
Konsep ini digunakan dalam analisis stabilitas tanah dan desain fondasi. Pendahuluan kekuatan geser. Kestabilan. Kekuatan geser tanah menentukan bagaimana tanah menahan gaya yang berusaha menggesernya. Ini menentukan stabilitas lereng, fondasi, dan kekuatan tanah lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan geser. Kekuatan geser tanah dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jenis tanah, kepadatan, dan kandungan air. Setiap faktor mempengaruhi kekuatan geser tanah secara berbeda. Pentingnya kekuatan geser tanah adalah memahami kekuatan geser tanah sangat penting dalam rekayasa sipil untuk merancang struktur yang aman dan tahan lama. Ini penting untuk mencegah kegagalan tanah dan menjaga stabilitas struktur. Kriteria kegagalan menurut kolom. Yang pertama, dasar kriteria kegagalan menurut kolom digunakan untuk menjelaskan bagaimana tanah gagal karena tanah tegangan geser. Kegagalan merupakan kombinasi dari tegangan normal dan tegangan geser. Persamaannya dapat dilihat di layar. Aplikasinya, kriteria ini membantu kita menganalisis kegagalan tanah di bawah berbagai kondisi beban. Kemiringan bidang kegagalan. Mohr circle menggambarkan hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser pada berbagai arah. Rumusnya bisa dilihat di layar. Pentingnya adalah rumus ini membantu kita memahami bagaimana orientasi bidang kegagalan berubah seiring diterapkannya tegangan. Pengujian laboratorium untuk kekuatan geser. Ada dua macam pengujian, yaitu pengujian geser langsung dan pengujian traksial. Pengujian geser langsung merupakan metode paling sederhana yang melibatkan penerapan beban normal dan geser pada tanah hingga terjadi kegagalan. Sementara pengujian traksial adalah metode yang lebih andal, melibatkan penerapan tekanan, konfinasi, dan beban aksial untuk mengukur kekuatan geser pada tanah. Pengujian geser langsung. Proses dari pengujian geser langsung yaitu sampel tanah ditempatkan dalam kotak geser dan tegangan normal dan geser diterapkan hingga tanah gagal. Hasilnya adalah pengujian dilakukan untuk menghitung kohesi dan sudut geser tanah. Pengujian geser langsung pada pasir dan lempung terjenuh. Kondisi dari pengujian geser langsung adalah pengujian dilakukan pada kondisi tanah yang terjenuh, baik pasir maupun lempung. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kekuatan geser pada kondisi terjenuh sepenuhnya. Hasil yang diharapkan adalah wawasan tentang perilaku tanah dalam kondisi basah dan stabilitasnya. Kelebihan dari pengujian geser langsung adalah pengujian geser langsung merupakan metode yang sederhana dan murah. Sementara kekurangannya adalah distribusi tegangan geser yang tidak merata dan kegagalan hanya terjadi sepanjang bidang pemisah kotak geser. Pengujian traksial, metode umum untuk menentukan kekuatan geser. Prinsip pengujiannya adalah pengujian traksial merupakan metode umum yang digunakan dalam geoteknik untuk menentukan kekuatan geser tanah. Sampel tanah ditempatkan di dalam ruangan silinder yang dikelilingi oleh membran elastis. Tekanan konfinasi diterapkan pada sampel dan beban aksial diterapkan secara bertahap hingga terjadi kegagalan. Pentingnya pengujian traksial adalah untuk memberikan informasi penting tentang perilaku tanah di bawah kondisi yang berbeda. Hal ini membantu dalam mendesain fondasi lereng dan struktur tanah lainnya yang secara aman dan stabil. Pengujian traksial terkonsolidasi terkuras atau CD. Yang pertama, ada kondisi drainase penuh. Pengujian CD dilakukan dengan drainase penuh, memungkinkan tekanan air pori untuk sepenuhnya terdisipasi. Yang kedua adalah kondisi stabil. Pengujian ini memberikan informasi tentang perilaku tanah dalam kondisi stabil dan terdrainase dengan sempurna. Ini sangat relevan untuk tanah yang memiliki drainase yang baik. Aplikasi praktis, pengujian CD digunakan dalam desain fondasi dan lereng, di mana drainase yang baik sangat penting untuk stabilitas jangka panjang. Pengujian traksial terkonsolidasi tak terkuras atau CU. Pengujian CU dilakukan tanpa drainase, menyebabkan tekanan air pori meningkat selama pengujian. Ini menunjukkan perilaku tanah yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk berdrainase, seperti saat gempa bumi atau pembuangan cepat. Kesimpulan dari pentingnya memahami kekuatan geser tanah. Kekuatan geser tanah merupakan sifat tanah yang penting, menentukan kemampuan untuk menahan pergeseran dan kegagalan.
Melalui pengujian laboratorium seperti pengujian geser langsung dan rakial, kita dapat menentukan kekuatan geser tanah dan menggunakan informasi ini untuk mendesain struktur teknik sipil yang lebih aman.